Autokorelasi. Autokorelasi adalah adanya korelasi yang besar variabel tertentu pada model terhadap dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Misalnya, harga yang selalu meningkat. Harga saat ini dipengaruhi oleh harga tahun lalu. Umumnya, autokorelasi terjadi pada data time series karena hubungannya dengan waktu. Namun pada data cross-section mungkin juga terjadi, yaitu hubungan antar spasial atau antar tempat yang berbeda pada variabel tertentu. Misalnya, variabel harga bahan bangunan. Di suatu daerah A dipengaruhi oleh harga bahan bangunan di daerah B. Nah, daerah B dipengaruhi oleh daerah C, dan seterusnya. Hal ini terjadi karena memang bahan bangunan dari daerah B dipasok dari daerah C, dan bahan bangunan dari daerah A dipasok dari daerah B, sehingga terjadi harga yang berantai seperti tersebut. Namun, pada data spasial memerlukan urutan yang masuk akal. Sedangkan pada data time series sudah terurut secara alami menurut waktu. Dan autokorelasi secara matematis dituliskan dengan ekspektasi EI, EJ sama dengan 0, dengan I tidak sama dengan J. Adapun alasan-alasan penyebab terjadinya korelasi, antara lain, yang pertama, inersia, yaitu data yang cenderung terus naik atau terus turun. Yang kedua adalah bias spesifikasi variabel yang tidak dimasukkan. Pemilihan variabel yang salah dapat menyebabkan autokorelasi, dan memasukkan variabel yang tepat dapat menghilangkan autokorelasi ini. Yang ketiga, bias spesifikasi untuk bentuk fungsi yang salah. Misalnya fungsi yang seharusnya polinomial, tapi malah digunakan regresi linear biasa. Dapat juga menyebabkan autokorelasi. Yang keempat, fenomena cobweb. Umumnya terjadi pada komoditas pertanian, di mana supply bereaksi terhadap harga dengan lag satu periode waktu. Karena untuk mengambil keputusan memerlukan waktu sampai diimplementasikan. Yang kelima adalah lag. Autokorelasi terjadi karena salah satu variabel X-nya merupakan nilai lag dari variabel Y-nya. Selanjutnya adalah manipulasi data. Manipulasi data dapat membuat data yang awalnya non-autocall menjadi autocall. Yang ketujuh, transformasi data. Juga dapat membuat data yang sebelumnya non-autokorelasi menjadi autokorelasi. Yang terakhir, non-stationary, yaitu karakteristik data seperti mean dan variansnya yang dipengaruhi oleh waktu. Data yang mengalami autokorelasi, estimator OLS-nya masih bersifat unbiased. Namun, variansnya tidak minimum, sehingga tidak efisien. Dan kemungkinan karena variasi tidak minimum, estimatornya tidak lagi blue, the best linear unbiased estimator, sehingga uji hipotesisnya tidak valid. Mendeteksi autokorelasi dapat menggunakan teknik informal, yaitu metode grafik, dan teknik formal, yaitu run test dan Durbin-Watson test. Metode grafik dengan memplotkan E terhadap waktu. Apabila polanya acak, maka tidak terjadi autokorelasi. Dari gambar berikut, gambar mana saja yang terindikasi terjadi autokorelasi? Benar, hanya plot pertama yang random. Jadi yang lainnya bersifat autokorelasi. Dapat juga dengan menggunakan standardized residual seperti pada garis merah. Standardized residual itu adalah sama dengan EI per akar MSE. Dan polanya akan hampir sama seperti pola sebelumnya.
Dapat juga menggunakan plot antara EI dengan EI-1. Jika membentuk pola linear, contohnya pada gambar tersebut, yang sebagian besar berada pada kuadran 2 dan 4, maka data tersebut mengalami autokorelasi. Rantes. Rantes merupakan salah satu metode formal. Rantes berfungsi untuk menentukan data apakah random atau tidak. Jika residual data random, maka tidak terjadi autokorelasi. Dalam rantes, data diurutkan terhadap waktu. Kemudian ada yang disebut sebagai run. Tanda positif atau negatif berikut adalah tanda dari apakah nilai residual bersifat positif atau negatif. Satu run adalah kumpulan dari satu jenis tanda yang berurutan. Pada data berikut terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 run. Dengan N1 itu adalah N positif dan N2 adalah N negatif. Dan N adalah N1 tambah N2. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, cari nilai residual EI. Yang kedua, tentukan nilai run berdasarkan tanda positif atau negatif dari EI, seperti contoh di atas. Yang ketiga, hitung nilai ekspektasi R, sigma kuadrat R, dan Z menggunakan rumus ini. Bandingkan dengan Z alfa per 2. Jika harga mutlak Z lebih dari Z alfa per 2, maka terjadi autokorelasi. Durbin-Watson D-test. D sama dengan sigma ET minus 1 kuadrat per sigma ET kuadrat. Langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, cari nilai residual. Yang kedua, cari nilai D dengan rumus D di atas. Yang ketiga, lihat nilai DL dan DU pada tabel Durbin-Watson dengan derajat bebas pertama N dan derajat bebas kedua P. Keempat, tentukan kesimpulan berdasarkan bagan berikut. Jika nilai D berada di antara 0 dan DL, maka data memiliki autokorelasi positif. Jika D berada di antara 4 minus DL dan 4, maka terjadi autokorelasi negatif. Jika berada di antara DU dan 4 minus DU, data tidak memiliki autokorelasi. Dan sisanya, jika D masuk ke data tersebut, maka tidak dapat ditentukan apakah mengalami autocall atau tidak. Nah, jika tidak dapat ditentukan, lebih baik menggunakan uji run. Adapun cara-cara mengatasi autokorelasi. Yang pertama, cari tahu apakah autokorelasi yang terjadi karena pure autokorelasi atau kesalahan model. Yang kedua, jika pure, lakukan transformasi agar autokorelasinya berkurang. Yang ketiga, untuk sampel besar dapat menggunakan Newey-West method. Dan yang terakhir, pada situasi tertentu dapat menggunakan OLS.